Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Fitriani dengan NIM 221F10096 dari Prodi PLB Universitas PGRI Argo Puro Jember. Kepada yang terhormat dosen pengampu saya, Ibu Rena Latama Kismayanti yang SPD MPD, yang telah memberikan saya tugas untuk membuat video tentang revisi dari film Tare Zamen atau Bintang di Bumi. Video ini dirilis pada tahun 2007 pada tanggal 21 Desember. Kemudian DVD-nya pada tanggal 25 Juli 2008. Video ini menceritakan seorang anak yang mengalami disleksia, yaitu anak yang susah menangkap perintah dan kata-kata orang lain, dan setiap kata-kata yang dilihatnya yang berbentuk tulisan seperti menari-nari. Anak ini bernama Ihsan Nankishore Darshil Safri. Anak ini berusia 9 tahun dan ia, walaupun usianya 9 tahun, akan tetapi anak ini masih kelas 3 SD, dikarenakan ia dari segi akademiknya sangat buruk dan pengembangan akademiknya tidak ada. Jadi anak ini masih ditempatkan di kelas 3 SD. Sehingga dari teman-temannya, anak ini dibully, bukan hanya dari temannya saja, dari guru-gurunya pun memberi kata-kata yang tidak baik, sehingga masuk sekolah adalah suatu hal yang sangat menakutkan bagi Ihsan ini, sehingga Ihsan ini sering bolos, kemudian tidak pernah mengerjakan tugas, sering permasalahannya sering bertengkar dengan orang lain, sehingga permasalahan yang dihadapi oleh Ihsan tersebut akhirnya ia dipindahkan ke sekolah asrama oleh ayahnya. Ayahnya ini bernama Nankishore Awasti Vipin Sarma. Ayahnya ini sangat keras dalam mendidik Ihsan ini. Padahal dari segi akademik Ihsan ini sangat kurang. Jadi Ihsan ini dipaksa untuk belajar akademik, padahal Ihsan ini tidak mampu. Akan tetapi ayahnya yang sangat memaksa, akhirnya Ihsan ini menjadi anak yang sangat takut, sehingga dari permasalahan yang dialami Ihsan, ayahnya ini memindahkan Ihsan ke sekolah
berasrama. Anggapan Ihsan terhadap sekolah asrama ini dikhususkan untuk anak-anak nakal, dan di dalam asrama Ihsan ini sangat ketakutan, bahkan ia mengalami depresi. Padahal Ihsan pun pernah berontak kepada ayahnya dan meminta tolong kepada ibunya untuk tidak dimasukkan ke sekolah asrama. Akan tetapi pemberontakan Ihsan tersebut tidak digubris oleh ayahnya tersebut. Akhirnya di dalam asrama tersebut Ihsan menemukan seorang teman yang bernama Rajam. Akan tetapi Ihsan masih tetap tidak percaya diri, bahkan ia ingin membunuh diri dari atas balkon. Di sekolah asrama ini pun Ihsan dibully oleh teman-temannya, bahkan oleh guru-gurunya sendiri. Akhirnya datanglah seorang guru yang mengetahui tentang keadaan Ihsan ini. Gurunya bernama Ramsam Karnim. Guru ini adalah guru baru atau guru honor yang membawa Ihsan dari keterpurukan menjadi anak yang sukses. Jadi pengajaran yang diberikan oleh guru ini dengan cara membantu Ihsan untuk melatih Ihsan dengan cara melatih dia untuk turun naik tangga agar si Ihsan ini bisa. Dan padahal Ihsan ini dari segi imajinasinya sangat besar, bahkan ia sangat sukses dalam melukis. Ia akhirnya si guru ini memberitahukan kepada orang tuanya bahwa Ihsan ini adalah anak yang khusus. Awalnya orang tuanya ini tidak percaya dengan apa yang diinformasikan oleh gurunya. Akan tetapi gurunya itu menunjukkan dari hasil-hasil karya yang diberikan, yang dilakukan oleh Ihsan. Dari banyak latihan-latihan yang diberikan oleh gurunya ini, yaitu mengajarkan ia turun naik tangga, kemudian menulis di atas pasir, dan akhirnya guru ini pun sukses dalam memberikan pelatihan tersebut kepada Ihsan. Akhirnya Ihsan pun bisa membaca, menulis, dan berhitung. Yang selanjutnya adalah akhirnya guru ini yang bernama Ramsar mengadakan sebuah perlombaan. Awalnya Ihsan ini dalam lomba tersebut, awalnya Ihsan tidak hadir, dan
Ihsan hadir pada pertengahan lomba tersebut. Dan Ihsan pun menjadi pemenang dari lomba tersebut. Bahkan gurunya sendiri bisa dikalahkan oleh Ihsan. Ihsan ini adalah anak yang berprestasi dari bahkan ia dinobatkan menjadi seorang seniman karena ia sangat berimajinasi untuk membuat sesuatu. Selanjutnya adalah ketika pembagian rapot, orang tuanya kaget melihat hasil Ihsan. Tapi setelah itu dari foto-foto tersebut dalam sebuah buku, foto Ihsan dijadikan sebagai foto sampul bagian belakang, sedangkan foto gurunya ditempatkan di bagian depan. Akhirnya orang tuanya pun menyadari bahwa Ihsan memiliki kelebihan. Ihsan bisa karena gurunya inilah Ihsan mampu menjadi anak yang sukses. Jadi yang ayahnya ini yang bernama Nankishore Iwasti Vipin Sarma dan ibunya Maya Awasti Tisva Kopra selalu membanding-bandingkan dengan anak pertamanya, yaitu Johan Awasti Sajek engineer. Akhirnya mereka terbuka pikirannya bahwa anaknya tersebut memiliki kelebihan, akan tetapi berbeda. Kakaknya yang pertama yang bernama Johan tersebut anaknya sangat penurut dan sangat berprestasi di dalam kelasnya. Akan tetapi padahal mereka adalah anak yang sama. Mereka adalah anak-anak yang berprestasi. Akan tetapi orang tuanya ini melihat dari sisi kekurangannya anak tersebut, sehingga menyebabkan ibunya frustasi dan kebingungan dalam memberikan pendidikan terhadap anaknya tersebut. Jadi kesimpulannya adalah anak orang tua harus anak yang mengalami disleksia ini harus diberikan pelayanan khusus dan pelatihan yang khusus, sehingga membantu anak untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, termasuk Ihsan ini. Berkat gurunya lah Ihsan ini menjadi anak yang sukses. Jadi menurut saya adalah pertamanya adalah orang tua harus mengenal anaknya seperti apa dan minat bakat yang dimiliki anak tersebut apa, dan
kemampuan anak tersebut itu apa. Jadi interaksi, komunikasi antara orang tua dan anak itu harus ada, karena interaksi atau bercengkrama dengan orang tua itu harus ada, karena orang tua juga harus mengenal anaknya itu seperti apa, dan anaknya juga harus lebih dekat dengan orang tuanya. Jadi anak ini sangat membutuhkan perhatian yang lebih dari orang tuanya. Selanjutnya adalah peran seorang pendidik. Guru sangatlah berperan dalam pendidikan anak. Termasuk dari video ini, yang awalnya ketika Ihsan disekolahkan di sekolah umum, Ihsan merasa bahwa sekolah tersebut sekolah yang menakutkan. Jadi ketika waktunya sekolah, Ihsan sangat ketakutan karena pembulian, termasuk bukan hanya dari teman-temannya saja, bahkan dari gurunya sendiri. Di dalam kelas pun Ihsan diejek, bahkan dipermalukan oleh gurunya sendiri, sehingga menyebabkan permasalahan seperti Ihsan menjadi anak yang bolos dan sering bermasalah atau bertengkar dengan orang lain karena tidak adanya pengenalan terhadap siswanya. Begitu juga dengan sekolah Ihsan yang kedua, yaitu sekolah berasrama, dan akhirnya datanglah seorang guru baru, yaitu guru honor yang bernama Bapak Ramsar tersebut. Ia mengenali semua karakter dari anak tersebut, dan akhirnya ia menemukan kekurangan yang dimiliki oleh Ihsan, dan akhirnya ia bisa melahirkan Ihsan menjadi anak yang sukses, bahkan mengalahkan ia sebagai gurunya sendiri menjadi Ihsan yang cerdas dari berseni. Cukup sekian video dari saya, yang intinya adalah orang-orang sekitar, termasuk keluarga, peran orang tua, kemudian peran guru, masyarakat, dan peran sekolah sangatlah memicu untuk keberhasilan dari anak. Dan cukup sekian video saya. Saya mohon maaf kepada ibu pengasuh, dosen pengempu saya, Ibu Rendala Tama SPD MPD, karena saya memvideokan sendiri, jadi saya tidak tahu apakah videonya ini ada yang salah atau bagaimana. Saya mohon maaf karena saya disabilitas netra, dan dari segi penyampaian saya tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena mungkin dan pasti mengalami banyak kekurangan dan mungkin penyampaian yang salah
dari hasil video film Tare Zamin ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya sangat membutuhkan, menginginkan kritikan-kritikan agar saya bisa lebih baik lagi dalam menyampaikan atau dalam penyampaian materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.